11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 1 dari 20 remaja atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Teman-teman, tadi saya ada membuat video. Topiknya soal kesehatan mental remaja. Jadi mengenai topik ini apa yang bisa kita lakukan? Bagus sih kalau kita ambil topik itu karena dari tetangga aku semua itu ada anaknya tuh dia sering murung, terus kayak nggak mau sekolah, terus mamanya kita tuh udah nyaman aja saja. Nah iya, banyak yang nggak anak remaja tuh lagi-lagi padahal sejauh mereka butuh bantuan. Saya kepikiran bagaimana kalau kita buat kegiatan di tempat nongkrongan anak remaja, bisa di taman atau lapangan basket sore-sore gitu. Kita gabung aja kayak teman gitu. Terus kita mulai dengan game-game seru kayak tebak ekspresi begitu. Nah, pelan-pelan baru kita masukin edukasi. Bagaimana? Cuman kita bisa terapkan kesadaran biar suasana tidak tegang. Kita bisa jadi badut tegang itu. Waduh, saya ini mungkin saya juga akan siapkan sumur. Oh, kalau gitu nanti saya siap bantu bikin konten mungkin kayak video reels tentang ini aja, judulnya tuh mungkin kayak kalau kamu senyum belum tentu kamu nggak capek, mungkin kayak gitu sih. Saya juga mau ceritakan pengalaman waktu saya stres. Dulu saya selalu dianggap bisa, padahal saya tak bisa. Kita semua punya cerita yang sama. Nah, bagaimana kalau kita rangkai semua kegiatan ini di taman atau di tempat nongkrongnya mereka? Di situ nanti kita evaluasi di waktu yang kosong. Nah, teman-teman, saya setuju dengan masukan dari teman-teman semua. Kita akan pakai pendekatan yang santai. Kita tidak menyuruh, kita mengajar. Kita hadir sebagai teman, bukan seorang guru. Bagaimana teman-teman? Halo semua, boleh gabung nggak? Tenang, kita bukan mau jualan kok. Kita cuma mau ngobrol santai sambil main kuis lucu. Iya, ada kakak-kakak, boleh sih, tapi asal jangan pelajaran saja. Nah, kita cuma mau tahu kamu kabar. Kan pernah tidak capek, padahal itu olahraga. Sering sih, kadang tuh kalau saya baru bangun tidur saya pengen tidur lagi. Terus tuh kalau saya habis ketemu orang rasanya kita keras sekali, jadi saya capek sekali gitu. Nah, bisa jadi itu tanda stres mental. Tapi sayangnya banyak yang terasa sadar. Malah mereka masih paksa untuk terus berjalan. Mungkin remaja itu ibaratnya tuh seperti baterai robot, tapi maunya tuh nonton TikTok gitu, lucu ya. Nah makanya teman-teman, kita tuh juga harus ada tempat cerita. Kalian tuh gak harus cerita ke orang tua aja, kalian bisa saling cerita. Kalau kalian tuh bisa saling cerita juga, atau kalian bisa juga tulis di buku diary kalian, itu bisa. Nah, ini kakak ada bawa kertas sama bolpen, nanti kalian tulis hal apa yang bikin kalian stres dan cara apa yang biasanya kalian atasi kalau sedang stres. Tapi semuanya jujur ya, karena jujur itulah kawan buat lebih baik. Enggak boleh dua tidak, soalnya stresku panjang sekali. Boleh banget. Boleh nulis curhat ataupun puisi. Asal jangan tulis tagihan hutang ya. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdiri. Ayo kita tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, tapi di sini kita santai saja ya, karena kita di sini sebagai teman, kita bukan guru di sini. Ayo sekarang kita duduk dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi curhat santai. Tapi tenang, di sini tidak diwajibkan untuk semua harus
harus cerita, tapi bagi siapa saja yang mau berbagi dia punya cerita bisa. Aku mulai, aku kira cowok nangis itu lemah, jadi aku meluapkan kayak orang yang salah. Oh iya, sama saya juga gitu. Habis nangis rasanya tuh malah makin plong gitu. Nangis itu bukan karena kelemahan, tapi seperti membuang sampah gitu. Nah, jangan ditumpuk dan nanti jadi bau. Buanglah seperti macam kayak di sampah gitu, buanglah pada tempat itu. Kita juga bisa bantu teman tanpa harus kasih solusi, cukup dengan bilang saya ada di sini kok. Itu saja sudah sangat berharga. Ingat, kamu bisa punya hal yang buruk, tapi itu tidak menjadikan kamu sebagai orang yang buruk. Ada juga cara-cara sederhana kayak nulis, gambar, atau sekedar dengerin musik. Kakak juga bahkan pernah nonton ulang film lucu agar bisa tertawa lagi. Kadang hal sekecil itu bisa nolong banget. Kak Kelly, kalau boleh jujur, saya pikir kalian cuma mau ceramah saja, tapi ternyata kakak dengerin beneran. Rasanya nyaman sekali. Tapi sebenarnya di sini kalian yang luar biasa karena sudah berani terbuka. Kami di sini sebagai pengingat, karena kalau kalian itu tidak sendirian. Kalau sebuah orang dewasa kayak kakak Kelly, mungkin kita tidak akan takut buat cerita. Oh iya, setiap orang tuh punya cara pulih masing-masing kok. Tergantung dari kitanya aja. Kuncinya tuh jangan kalian menyerah, tetap semangat. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, coba kalian tulis satu kalimat yang paling menyentuh dari tadi, terus tulis di catatan kecil, nanti kita tempel di mural sama. Di sini kita bukan mau menilai, di sini kita cuma bilang kalau kalian berharga, penting, dan kalian layak didengar. Ayo semuanya berdiri dulu. Adik-adik, kalian tulis kalimat yang kalian butuhin waktu kalian lagi jatuh dan nanti tempel di dinding. Nah, keren banget. Nanti kita foto, terus kita edit, jadiin konten ya. Nah, bisa juga jadi langkah HP. Biar tiap lihat konten selalu ingat buat sayang sama diri sendiri dulu. Terima kasih untuk hari ini, kamu semua hebat. Terima kasih karena sudah mau jujur dan terbuka. Kita pamit dulu ya, tapi semangat kalian akan tetap tertinggal di mural ini. Kapanpun kalian butuh, ingat kata-kata kalian sendiri ini ya. Dan kalau kalian lupa seberapa kuat kalian datang saya lagi ke sini baca pesan yang kalian tulis sendiri. Tapi jangan baca sambil teksiknya lah. Nanti ini kan dikira hotspot lagi. Serius, dari mural ini tuh tidak hanya tempelan saja, tapi ini bukti kita semua tuh pernah berjuang dan bertahan sama-sama loh. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Masih ada misi lain yang menunggu. Sampai jumpa lagi ya. Bagaimana setelah kemarin ada yang berubah kah? Aku sering ngobrol sama adek, ternyata dia merasa sendiri padahal orang-orang. Wah, kamu semua hebat sekali, kamu luar biasa. Ya Kak, aku sebelum tidur cuma tulis di buku diary dulu, rasanya tuh pas sekali, padahal cuma 2 paragraf. Lanjutkan. Overthinking itu kayak baju kotor. Kalau tidak dicuci, menumpuk. Tapi kalau dicuci kan segar. Wah, kalian hebat. Kalian sudah mau mulai. Itu loh bagian tersulitnya. Mural kemarin banyak yang repost loh, terus banyak komen positifnya juga. Oh iya, kemarin saya juga baca di komentar di Instagram tuh kata-katanya tuh pada jatuh hati sekali. Iya, bahkan aku sendiri pun ikut terinspirasi sama kata-kata kalian. Kalian buktiin kalau perubahan dan harus bisa cukup mulai dari diri sendiri saja. Dan itu juga berawal dari keberanian kalian untuk terbuka. Terima kasih sudah percaya. Kak Kelly itu beda, kita tambah pengen cerita dalam. Iya, soalnya Kak Kelly itu kayak ngajarin kita tuh tanpa nunjukin jari, tapi Kak Kelly tuh selalu terbuka tangannya untuk ngajarin kita secara ramah, jadi kita nggak canggung juga gitu. Karena cuma jadi teman di awal saja, itu nanti kalian yang memutuskan untuk berubah. Kalau mural edisi 2 jadi, kita bisa gambar duluan kak.
Wah, jalan oleh. Ini kolaborasinya makin keren dong. Deal ya. Jadi sekarang kita balik ke posko dulu buat evaluasi dan siapin langkah selanjutnya. Oke Kak, makasih ya. Kita tunggu ya. Oke. Oke. Sampai ketemu ya. Iya. Nah, mohon maaf, bagaimana pendapat kalian soal kegiatan yang sudah kita lakukan? Kita itu kayak ngasih nafas sama orang yang habis diulang. Setuju tuh, bagaimana kalau kita kasih ruang buat mereka cerita? Dan itu juga penting loh, karena kadang tawa itu membawa kita ke arah pembicaraan yang lebih serius. Juga sih senang juga loh, kita bisa kerja bareng dengan suasana yang santai, tapi bisa bikin dampak ke orang lain juga. Kita juga banyak belajar, bukan cuma dari teori tapi dari pengalaman. Aku merasa lebih kuat juga, ternyata pengalaman itu sangat jadi kekuatan untuk kalian. Ya betul, terus konten yang kita buat kemarin juga itu banyak komen-komen positif karena mereka merasa itu tuh relate dan akhirnya banyak juga yang cerita di DM. Terus terang saja itu dari awal itu kita diberikan ruang, tapi cuma ternyata kita membuat lingkungan yang real. Semuanya saya dan kawan terus ini baru awal, jadi ayo kita teruskan. Dari kami, mahasiswa kesehatan masyarakat, Tenang lingkungan.